Di dalam Jangan Kristen. secara Islam saja, Ko Dondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Ko Dondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa. Dan sebaiknya, seharusnya, pasti akan dicatatkan lebih detail. Karena kan ini suatu hal yang luar biasa. Shalom saudaraku, sesuai dengan janji saya sebelumnya, meskipun mungkin saya sedikit terlambat ya, tapi hari ini kita akan mengupas setidaknya ada 6 blunder dari Dunditan ketika dia berdebat dengan Edwin di podcast Dr. Richard Lee, yang saya yakin ke-6 blunder Dunditan ini bisa membuat kita sebagai pengikut Kristus semakin kuat imannya, dan berpotensi membuat umat sebelah akan semakin terguncang imannya jika mereka sungguh-sungguh mau belajar dan menerima kebenaran yang sejati. Langsung saja kita simak videonya. Ini ada 2. Namanya sama-sama Kitab Suci Injil. Oke? Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. Familiar dong? Familiar. Familiar. 2004 ya? Nah, ini ada sebuah kalimat begini. Pengantar kitab Injil Matius, mungkin kalau ada yang bisa zoom ya, atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Oke. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung, apa nih? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah. Oke. Berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini siapa gitu? Oke. Ya. Satu. Ini ada satu lagi. Kitab Suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI. Ya, 2011. Matius nih ya. Ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ya, banyak juga ternyata Alkitabnya Dunditan ya. Sebenarnya ini lagu lama sih, atau alasan klasik ya, kenapa banyak polemikus muslim yang mencoba menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Padahal kita sudah berulang kali menjelaskan ini bukan berkaitan dengan persamaan nama ya. Kalau mereka kenal dengan Isa Al-Masih, lalu kita kenal dengan Yesus Kristus, lalu juga di Bible terjemahan ya tahun-tahun yang lama itu masih banyak menggunakan Isa Al-Masih. Masalahnya bukan di situ ya. Jadi masalahnya bukan penggunaan namanya secara paralel yang mungkin dalam berbagai terjemahan itu bisa aja beda-beda. Walaupun tetap ini berkaitan satu sama lain ya. Jadi bukan itu sebenarnya permasalahannya, dan ini sudah berulang-ulang kali dijelaskan. Masalahnya adalah di jati dirinya, di pribadinya, di kisahnya yang itu berbeda ketika dijelaskan di dalam Alkitab dan dijelaskan di dalam Quran. Dan tentunya di dalam perbedaan ini tidak bisa kita anggap bahwa kedua-duanya adalah benar. Tentu hanya ada satu saja yang benar, artinya ada yang asli dan ada yang palsu atau yang menciplak. Dan yang mana yang asli dan yang palsu tentu kita harus bedah ini supaya kita mengerti, dan nanti kita akan menemukan kesimpulannya di akhir dari video ini. Jadi sebenarnya kalau hanya masalah penggunaan nama, bukan hanya Isa Al-Masih, tapi banyak juga nama-nama seperti nama-nama Nabi. Contohnya Abraham, tapi mereka kenal sebagai Ibrahim. Kita Salomo, mereka kenal sebagai Sulaiman. Mungkin ini adalah 2 sudut pandang yang berbeda yang sama-sama memandang tokoh yang sama. Tapi kan kisahnya berbeda, pribadinya berbeda, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan tentunya kita tidak bisa menganggap bahwa keduanya adalah benar. Tentu ada yang asli dan ada yang palsu. Tuh, jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Oke. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Ibunya sama, Maria atau Maryam. Oke. Terus kemudian di Bible juga, di Quran juga diceritakan Yesus atau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul? Iya. Betul. Ciri-cirinya sama kan? Lahir tanpa ayah kandung. Betul? Ya betul. Kalau Yusuf kan bukan ayah kandung. Di Bible juga begitu ceritanya. Jadi ciri-cirinya sama.
Terus kemudian Yesus dan Isa itu ciri-cirinya satu lagi. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Oke. Ya. Sama kan? Sama, Nah. menggenapi. Jadi udah banyak tuh ciri-ciri yang sama tuh. Oke. Jadi hanya karena di dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Oke. Perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda, Iya. tapi pribadinya sama. Iya. Iya, sebenarnya Don Ditan juga di sini dia sudah mengakui ya bahwa perspektifnya berbeda tapi pribadinya sama. Jadi kalau masalah perspektifnya berbeda, seperti yang saya katakan di awal tadi, artinya kan dari dua perspektif ini, yaitu Alkitab dan juga Al-Quran, tentu harus ada satu yang kita anggap sebagai kebenaran. Nggak bisa dua-duanya kita anggap kebenaran karena perspektifnya saja sudah berbeda, walaupun memandang orang yang sama. Jadi banyak sekali perbedaannya, mulai dari kisahnya yang berbeda, jati diri atau pribadinya yang berbeda, visi dan misi yang berbeda, lalu juga ajarannya kan beda. Ya, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia. Itu visi misi Yesus. Tapi di ajaran yang sebelah, mereka menganggap bahwa Yesus datang bukan untuk mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Ya, mereka justru mengatakan sebaliknya bahwa Yesus tidak pernah mati atau bahkan disalibkan. Lalu juga mengenai ajarannya, banyak sekali yang berbeda. Salah satunya yang paling mencolok adalah mengenai ketika Yesus datang kedua kalinya nanti. Di mana dia datang untuk menghakimi umat manusia dan dia akan memisahkan mana orang yang percaya kepadanya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi di ajaran sebelah dikatakan bahwa Yesus itu datang untuk membunuh babi-babi, mematahkan salib, dan ini tidak ada di dalam Alkitab. Jadi di antara kedua kisah ini, kita harus bisa tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini Nabi Isa, apakah punya murid? Berapa orang muridnya? Dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang ada di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa Sirah Nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Tidak, Yesus? tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak Jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis? Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Jangan Kristen, secara Islam saja, Ko Dondi. enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Ko Dondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa. Iya, Dr. Richard Lee bertanya dari sudut pandang Islam, tapi Don Ditan mau menjawab pakai Bible. Ini kan lucu ya, dan ini menurut saya adalah blunder yang lumayan fatal buat si Don Ditan ya. Artinya kalau memang Islam tidak menjelaskan, tidak menuliskan nama-nama dari ke-12 murid Tuhan Yesus, atau yang mereka sebut tadi sebagai 12 Hawariyun, ya udah bilang aja nggak ada gitu. Nggak usah lari ke Bible atau lari ke Alkitab. Kan jadi blunder jadinya. Kalau kita berbicara tentang data 12 murid Tuhan Yesus di dalam Bible atau di dalam Alkitab, itu semuanya jelas dan lengkap ya teman-teman. Kita nggak perlu mengutip kitab lain, mengutip tafsir lain untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi kalau kita berbicara dari sisi Quran, tadi Don Ditan secara tegas mengatakan bahwa secara spesifik, secara detail itu tidak ada namanya dituliskan dalam Quran. Walaupun ada beberapa yang dituliskan di dalam Sirah Nabawiyah. Tapi di dalam Sirah Nabawiyah pun itu tidak dijelaskan secara spesifik. Nama-namanya, ya, bahkan kisah-kisah mereka itu tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi pertanyaannya dari mana mereka tahu mengenai data-data 12 murid Tuhan Yesus ini? Kalau bukan datanya itu berasal dari Alkitab, satu-satunya sumber ataupun kitab suci yang menjelaskan tentang ke-12 murid Tuhan Yesus secara detail dan juga secara lengkap. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana mereka juga menafsirkan ke-12 murid Tuhan Yesus ini, mereka juga menyebutkan nama Yudas Iskariot yang katanya ya banyak tafsir yang mengatakan
Salah satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat yaitu Yudas Iskariot. Inilah yang katanya diserupakan ya menjadi Tuhan Yesus atau yang mereka kenal dengan nama Nabi Isa ya. Dan lucunya dari mana mereka bisa mendapatkan tafsiran demikian, bisa mendapatkan nama Yudas Iskariot kalau bukan dari Alkitab. Artinya apa? Dalam hal ini antara Bible dan juga Quran, Alkitab lebih bisa dipertanggungjawabkan secara spesifik, secara detail untuk menjelaskan ke-12 murid Tuhan Yesus. Ko Dondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ? Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah, di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya, di sebelah timurnya Yerusalem, itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma? Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Di sebelah timur Yerusalem. Sekali lagi, Don Ditan lagi-lagi menjawab berdasarkan tafsir ya. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma dan katanya itu di Yeriko. Dan dia juga bilang kalau Quran nggak menjelaskan tentang Yerikonya. Lalu dari mana dia bisa dapat data Nabi Isa lahir di Yeriko ya? Jadi inilah ya teman-teman, kalau kita tidak mempunyai suatu catatan yang lengkap, referensi yang lengkap, artinya kita akan lari kepada tafsir-tafsir yang tentunya itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Karena Don Ditan sendiri juga dia tidak yakin bahwa Nabi Isa itu lahir di Yeriko, karena Quran tidak menjelaskan akan hal itu. Nah yang menariknya teman-teman, justru dalam pandangan beberapa cendekiawan Islam, ada satu buku ya, yang justru di dalam buku itu, yang ditulis oleh seorang Islam sendiri, dia sendiri meragukan kalau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma di Yeriko. Dan ini saya temukan ya, ada videonya, ada salah satu teman kita juga yang menjelaskan berdasarkan buku ini, dan mari kita simak. Lihatin. Isa Al-Masih putra Maryam lahir di sebuah tempat yang indah di Palestina yang oleh Bani Israel dengan nama Jalil Al-Umam. Ya. Ini Jalil Al-Umam ini. Mereka menolak menyatakan Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Sebab mereka itu bingung. Jalil Al-Umam ini, Jalil ini artinya apa? Bro Vicky. Jalil ini artinya bukit bukan artinya. Ya, ya betul. Nah, Jalil itu bukit. Kalau kamu mempertanyakan kenapa Yesus lahir di kandang domba, ini udah dijelaskan kok, ini Isamu juga lahir di Jalil Al-Umam, di bukit ini. Jalil ini artinya bukit loh. Ya, lanjut. Nih, lihat ini. Familiar nggak dengan kata ini? Islam familiar nggak dengan kata-kata ini? Migdal itu. Baik, perhatikan ya. Di mana Isa Al-Masih putra Maryam alaihi salam tumbuh dan berkembang di sana. Di sana juga terdapat Nabin dan Magdal. Saya mau tanya, ini ada nggak di dalam cerita kisah hadis Al-Quran atau apapun itu? Magdal ini apa? Ini Migdal, ini dari mana ini? Ini semua bahasa-bahasa ini dari mana nih? Kufur Nahum jadi Kapernaum, Nasiroh, Nazaret jadi Nasiroh, ini dari mana? Ini buku, ini dikutip oleh cendekiawan Islam, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah Islam Timur Tengah. Nih, Isa. Ya. Ini nggak pernah ada di Al-Quran kisah ini, tapi kenapa di sini ditambah-tambahkan? Coba bro, kenapa? Karena kamu tahu nggak kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu diakui tidak selengkap dalam Alkitab mengisahkan kelahiran Yesus. Betul. Alkitab kita itu lengkap nggak, Joseph? Betul ya? Lengkap sekali. Lengkap sekali. Ini makanya membahas Alkitab semua, Bro Ilya. Membahas Alkitab ini. Bagaimana Nabi Isa meninggal? Nah, di dalam Islam tidak diceritakan Nabi Isa meninggal, tetapi diselamatkan. Diselamatkan dalam arti pada waktu beliau sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, diselamatkan dengan cara apa? Diangkat langsung ke langit. Gitu. Oke. Oh, lagi dikejar tentara Romawi, lalu ya, diangkat ke langit. Ada sebuah tafsir. Ya, ada sebuah tafsir bahwa pada saat beliau sedang dikejar, beliau sedang di dalam suatu ruangan beserta murid-muridnya. Kemudian beliau menawarkan, ini tafsir ini ya, menawarkan kepada murid-muridnya siapa yang ingin menggantikan beliau. Ada suatu murid yang paling muda mengajukan diri, ditolak. Tanya lagi siapa yang lain,
Murid yang muda ini juga mengajukan kedua kalinya, ditolak lagi. Sampai ketiga kali baru akhirnya dia diterima untuk menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Namanya? Al-Masih. Namanya tidak disebut. Oke. Bukan Tidak Yudas. disebut. Bukan. Itu tafsir. Oh, Nah, tapi nanti ada tafsir lain yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. sorry, ulang kalimatnya tadi. Ada tafsir lain. Orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Tapi tafsir ya. Ya, lagi-lagi Don Ditan menjawab berdasarkan tafsir, dan tafsir ya. Aduh, lama-lama kita ini hanya berbicara tentang tafsir nih. Bahkan dia juga mengatakan ada tafsir yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot katanya. Entah dari mana tafsir ini berasal. Karena nama Yudas Iskariot ini kan sama sekali tidak dicantumkan, dijelaskan di dalam Quran. Dan nama Yudas Iskariot ini hanya ada di dalam Bible. Jadi sekali lagi, tentu tafsir ini juga berkaitan dengan merujuk referensi dari Bible. Kalau enggak mungkin dia bisa mendapatkan nama Yudas Iskariot. Itu yang pertama. Jadi memang kalau kita berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus ini, sudahlah. Ini sebenarnya adalah lagu lama dan klasik sekali. Karena catatan peristiwa Yesus disalib itu jelas ada data historisnya ya. Kita tutup Bible, kita tutup juga Quran, tapi masih banyak sumber-sumber lain yang menjelaskan bahwa Yesus itu memang betul-betul pernah disalib. Ya, ada dari catatannya Tacitus, lalu juga Marabar Serapion, banyak sejarawan-sejarawan yang mencatat tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan kalau di dalam kalender nasional tuh dituliskan wafatnya Isa Al-Masih, walaupun sekarang sudah diganti menjadi wafatnya Yesus Kristus. Ya, lalu juga kuburan wafatnya Tuhan Yesus juga itu ada, ya. Bahkan itu pernah dikunjungi oleh Maya Estianti, istrinya Ahmad Dhani. Jadi ini berkaitan dengan data historis itu ada, bukan hanya bicara tentang tafsir. Waduh, ini gawat. Kalau kita cuma berbicara tentang sesuatu berdasarkan tafsir, ini kan asumsi namanya. Karena tidak bisa diverifikasi secara valid, secara legal, secara spesifik, secara detail. Ya, jadi hanya berdasarkan tafsir ya, itu sama aja dengan asumsi. Membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Karena kan memang pada zaman Isa Al-Masih itu kan memang pada zaman pada zaman apa ya? Pada zaman penyembuhan, pada zaman Ada yang lebih spesifik nggak ya? Maksudnya siapa yang dibangkitkan kayak gitu biar kita bisa samakan pribadinya? tidak Tidak. disebut. Atau siapa yang sakit atau sakitnya apa yang disembuhkan gitu? Tidak disebut juga. Tidak disebut juga. disebut. Jadi Quran itu bukan buku catatan kesehatan atau bukan buku catatan apa ada orang mati dibangkitkan, itu bukan secara detail seperti itu. Jadi Quran itu adalah istilahnya buku yang mengingatkan gitu. Oke. Gaya bahasanya gaya bahasa orang yang sedang mengingatkan orang gitu loh. Ingat loh, ini nabi ini berbuat ini gitu loh. Tapi gini ya, Ko Dondi, ini pertanyaan awam ya, pertanyaan awam ya. Tapi kan membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit ini kan sesuatu hal yang luar biasa Luar ya. biasa. Baik dari zaman dulu ataupun zaman sekarang ya. Membangkitkan orang mati. Saya pikir itu sudah pasti utusan Tuhan ya. Dan sebaiknya, seharusnya pasti akan dicatatkan lebih detail. Karena kan ini suatu hal yang luar biasa. Betul sekali, saya setuju dengan Dr. Richard Lee ya. Mujizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat atau mereka yang tadi sebutlah Nabi Isa melakukan mujizat, itu disaksikan orang banyak saksi matanya. Dan kalau kita berbicara mujizat Tuhan Yesus dalam Bible, itu dijelaskan siapa orangnya juga kita tahu. Ya, perempuan Samaria, lalu juga ada Lazarus, lalu juga banyak. Bahkan tempat-tempatnya itu disebutkan. Ada yang disembuhkan lewat mujizat Tuhan Yesus itu di pelataran Bait Allah. Ada juga yang disembuhkan di kolam Bethesda, di Siloam, dan sebagainya. Banyak sekali dan itu dijelaskan secara detail di dalam Alkitab. Jadi kalau ini mau diumpamakan dengan mujizat itu katanya bukan catatan kesehatan, iya, memang bukan. Makanya nggak tepat kalau ilustrasinya disamakan dengan catatan kesehatan. Karena kan catatan kesehatan itu kan harus didata dulu nih. Terus dikasih obat apa gitu ya. Lalu riwayat penyakitnya apa. Dan Tuhan Yesus nggak perlu itu. Nggak perlu obat. Karena ini kan mujizat. Jadi jangan samakan dengan catatan kesehatan seperti yang ada di rumah sakit ya.
Jadi sekali lagi, peristiwa luar biasa yang disaksikan oleh orang banyak harusnya dicatat secara spesifik, dicatat secara detail, bukan hanya diceritakan begitu saja sehingga akhirnya menimbulkan tafsir-tafsir yang lain. Baik, jadi kesimpulan dari video ini, kita jelas sekali melihat bahwa Don Ditan melakukan ke-6 blunder ini yang sudah kita bahas tadi, dan yang paling lucu, yang paling menggelikan, Don Ditan menjawab semuanya hanya berdasarkan tafsir, tafsir, dan tafsir. Berbanding terbalik dengan Edwin ya, kalau kalian menonton video lengkapnya, Edwin menjelaskan secara data, jelas itu ada di Bible, semuanya tercatat secara spesifik, tercatat secara detail. Bahkan tadi kalau kita melihat Don Ditan, dia sampai merujuk kepada Bible, dia bawa Bible sendiri untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Padahal Dr. Richard Lee itu nanyanya menurut perspektif Quran, tapi kok malah bawa Bible ya untuk menjawab. Kan ini lucu ya. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian semua yang menonton video ini, kalian mau ikut dan percaya yang mana? Kitab suci yang dijelaskan secara detail, secara spesifik, dan sejalan dengan data historis atau data sejarah, atau sebaliknya, kalian percaya kepada kitab suci yang tidak bisa menjelaskan secara detail, secara spesifik, bahkan terkadang membutuhkan ayat kitab suci lain sebagai pendukung, bahkan juga penjelasannya lebih banyak menggunakan tafsir, tafsir, dan tafsir. Saya yakin jikalau kalian berpikiran luas, berwawasan luas, berakal budi, masih sehat akal dan pikiran, kalian sudah pasti tahu untuk menentukan pilihan mana yang benar-benar merupakan kebenaran yang sejati. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.